baik. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabarnya? Baik. Baik. Baik, Bu. Oke, udah sarapan? Udah, Bu. Udah ya. Udah cantik-cantik semuanya, sudah rapi. Kita akan memulai pelajaran kita. Tetapi sebelumnya, supaya kita semangat menjalani hari ini, kita mulai dulu dengan doa ya. Siapa yang mau pimpin doa? Oke, ayo Florentina, silakan. Sebelum kita memulai acara proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, bagus. Terima kasih ya, Florentina. Oke, anak-anak ibu, silakan dibuka dulu Google Classroom-nya. Diisi di sana absensinya ya. Akan dibuka Google Classroom-nya, diisi absensinya. Di sana sudah ada ibu buat untuk absensi. Diisi sebentar ya, ibu kasih waktu. Siapa yang sudah isi absensinya? Saya sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah semuanya? Oke, sudah ya, sudah semuanya ya. Sudah hadir semua. Oke. Oke, baik anak-anak ibu. Sebelum kita mulai ke materi yang akan ibu sampaikan untuk hari ini, nah minggu yang lalu kita sudah mempelajari mengenai GLB dan GLBB. Masih ingat? Masih ingat mengenai GLB? Siapa yang masih ingat? GLB apa yang diingat? Ayo, Christine, apa yang diingat? GLB adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan lurus dengan arah dan kelajuan tetap atau konstan. Sedangkan GLBB adalah gerak suatu benda yang mengalami percepatan konstan. Wah, mantap sekali ya. Berarti masih diingat ya pembelajaran sebelumnya ya, Christine ya. Bagus. Tadi yang raise hand siapa satu lagi? Satu lagi aja ya untuk mengingat pembelajaran yang telah lalu. Ayo Ruth Ambarita ya, bukan Huta Barat ya. Ayo Ruth. Siap, baik Bu. GLB adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan lurus dengan arah dan kelajuan tetap atau konstan. GLBB adalah gerak suatu benda yang mengalami percepatan konstan. Oke, jadi GLB itu kecepatannya konstan dan GLBB itu percepatannya konstan. Oke, dan untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas itu masih lanjutan dari GLBB, tapi ini mengenai grafiknya ya, grafik GLBB. Jadi Ibu harapkan selama proses pembelajaran ini anak-anak Ibu semuanya bersemangat ya, walaupun masih situasi pandemi, kita belum bisa bertemu secara tatap muka, semoga tidak mengurangi semangat kalian ya dalam belajar. Oke, siap semuanya, kita mulai pelajarannya? Ya, Bu. Semangat ya. Ya, Bu. Oke, silakan kita perhatikan slide Ibu berikut ini ya. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Ibu besarkan sedikit ya. Bentar ya. Oke, sudah nampak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, pertanyaan pertama nih, sebelum kita masuk ke materinya. Gambar sedang apakah pesawat ini, anak-anak? Sebuah pesawat yang sedang take off atau juga landing. Landing, Bu. Ini, pesawat ini lagi ngapain nih? Landing, Bu. Take off, Bu. Lagi take off ya, lagi mau terbang ya kan? Ya, Bu. Iya, lagi mau terbang ini pesawatnya. Kalau take off dia berarti ke bawah, mau dari atas mau
dari bawah mau ke atas gitu ya, mau terbang. Kalau landing dia berarti mau mendarat gitu ya. Apa sih, kenapa sih dihubungkan ibu ini dengan gambar sebuah pesawat gitu ya? Coba kita simak video berikut ya anak-anak. Kelihatan videonya? Belum kelihatan? Belum. Ya, Ibu hidupkan ya. Disimak bagus-bagus ya. Ya, Bu. Ibu ulangi ya. Diperhatikan bagus-bagus ya. Kalau nanti kurang jelas, boleh Ibu ulangi lagi. Salah satu contoh gerak lurus berubah beraturan adalah pesawat yang akan mendarat mengurangi kecepatannya. Dan pesawat yang akan lepas landas menambah kecepatannya. Oke, bisa disimak videonya kan? Bisa, Bu. Nah, apa yang mau kita lihat dari video tersebut? Apa yang dapat kamu amati dari video tersebut? Ya, Sensa? Kecepatannya. Oke, Sensa. Menurut Sensa kecepatannya. Christine? Kecepatannya berbeda, Bu. Kecepatannya berbeda. Oke, bagus. Natalin? Kecepatannya berbeda, Bu, pada saat take off sama landing, Bu. Kecepatannya berbeda pada saat take off sama landing. Siapa lagi? Sama jawabannya semua? Oke. Bagaimana kecepatan pesawat saat landing dan take off? Tadi berbeda ya. Apakah sama atau berbeda? Mana lebih cepat? Ya, Sensa? Pesawat yang lepas landas akan menambah kecepatannya, sedangkan pesawat yang mendarat akan mengurangi kecepatannya. Oke, bagus. Bagus ya. Ruth? Ya, Bu. Berbeda, kecepatannya berbeda. Kecepatan pada saat take off atau lepas landas menambah menambah kecepatan dan pesawat yang saat landing mengurangi kecepatannya. Oke, bagus. Bagus sekali ya. Dari videonya itu sudah bisa diamati besaran tadi yang ada kecepatan gitu ya. Nah, lebih jelasnya nanti akan kita lihat ya, bagaimana apa sih sebenarnya yang diinginkan dari tujuan video tersebut di pembelajaran ini. Nah, pertanyaan keempat ini, adakah contoh lain yang bisa kamu sampaikan untuk menjelaskan GLBB? Ada, Bu. Ayo Natalin, ayo. Misalnya ketika seseorang yang sedang berjalan, ketika seseorang yang naik sepeda mengendarai mobil atau mengendarai sebuah bus. Oh iya ya, banyak ya contohnya ya. Natalin kalau ke sekolah naik apa kalau misalnya tatap muka? Dari mana Naik rumahnya? Dari mana? Dari Panggabean, Bu. Dari Panggabean ke sekolah naik apa? Naik mobil, Bu. Naik mobil. Oh, jadi itu bisa termasuk juga ya menjelaskan GLBB ya, Natalin ya? Iya, Bu. Iya, bisa ya. Kita simpan dulu ya. Nanti kita lihat di akhir apa yang mau diinginkan dari pembelajaran ini. Ada contoh lain? Tadi yang raise hand si Ruth Ambarita. Ayo Ruth, ada contoh lain yang kamu tahu? Sama jawabanku dengan si Elcindy, Bu. Sama Natalin. Elcindy belum raise hand. Iya. Karena masih kelas 10 itu, jadi kalian masih belum semua kenal ya, karena masih baru masuk ya. Itu Ya, pun kenalnya secara daring ya, ya nggak apa-apa ya. Oke, mari kita simak apa saja yang mau kita pelajari di bab ini ya, di pertemuan kali ini. Nah, kita akan mempelajari tadi mengenai grafik lurus beraturan. Nah, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB itu ada GLBB yang namakan nanti GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Ya. Untuk GLBB dipercepat itu percepatannya itu lebih besar dari 0, untuk GLBB diperlambat itu lebih kecil dari 0.
Nah, bagaimana Bu? Apa hubungannya dengan grafik? Kan kita mau pelajari grafik nih hari ini ya. Kita lihat ya. Coba kita simak video berikut ini. Nampak videonya? Nampak, Bu. Bentar ya, Ibu mainkan dulu ya. Oke, Bu. Dari video dan grafik tersebut, bagaimana pergerakan si anak? Coba Ibu ulangi sekali lagi ya. Diperhatikan bagus-bagus dan diperhatikan dulu anak Ibu. Coba diperhatikan apa saja besaran yang ada di sini. Nanti kita telah bersama ya. Ibu ulangi ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Dari video dan grafik tersebut, bagaimana pergerakan si anak? Oke. Nah, tadi dari video itu berapa perpindahan dan waktu yang diperlukan? Ibu ulangi lagi videonya. Berapa perpindahannya? Kelihatan videonya? Kelihatan, Bu. Ya, berapa perpindahannya? Ya, sampai akhirnya ya. Kita buat lagi ya, biar dilihat perpindahan. Hidupkan lagi ya. Ini ya. Berapa perpindahannya? Dari video dan grafik tersebut, bagaimana pergerakan si anak? Nih, inilah kalau kita mau mempelajari mengenai grafik ya. Ini grafik, ini perpindahannya, ini adalah waktunya. Berapa perpindahannya? 500. Iya, 500. Bagus, El Cindy. Waktunya berapa katanya? Sampai di mana berhenti dia? 600. Iya, 600. Betul. Bagaimana grafik dari video tersebut? Berbentuk apa? Bagaimana grafik? Garis lurus, Bu. Betul, garis lurus ya, betul ya. Tadi dia sampai ke sini berbentuk garis lurus. Nah, untuk lebih memahami materi tersebut, ini grafik ini kok bisa seperti itu ya. Mari kita lakukan simulasi PET ya. Coba dibuka anak-anak Ibu semuanya di laptopnya. Siapa yang punya laptop? Ada ya? Ada yang punya laptop? Yang sekarang lagi pakai laptop ada ya? Dari handphone pun mungkin bisa buka 2 aplikasi, bisa kan? Bisa, Bu. Bisa. Coba dibuka dulu ini di Google. Kalau dari laptop boleh buat aja dulu petcolorado.edu ya. petcolorado.edu. Kalau nggak bisa nanti kita tonton layar yang dari Ibu ya. Ini pun Ibu masih muter-muter dia ya. Kita tunggu sebentar. Ada yang sudah bisa membukanya? Belum bisa, Bu. Belum bisa, tunggu ya. Ini sudah mau loading punya Ibu, kita tunggu. Tapi sambil dibuka aja dulu di laptopnya atau di handphonenya ya. Sambil LKPD-nya udah di-download kan? Yang sudah Ibu bagi? Udah, Bu. Udah, Bu. Dilihat LKPD-nya. Coba diperhatikan LKPD-nya apa saja yang mau kita ambil data dari percobaan itu ya. Coba dilihat LKPD-nya. Sudah dilihat semuanya anak Ibu? Sudah, Bu. Ya, Bu. Udah, Bu. Nih, Udah, Bu. Ibu tunjukkan juga LKPD-nya. Seperti ini ya, yang di-download itu seperti ini kan? Ya, Bu. Iya, Bu. Iya. Ya, coba kamu baca dulu apa pertanyaan awalnya, stimulusnya itu. Coba baca dulu sebentar. Irfan, baca dulu. Baca dulu, Nak. Apa stimulus ya? Pernahkah kamu pertanyaannya? Ayo, yang di LKPD. Bentar, Bu. Iya. Pertanyaan yang mana, Ibu? Ini yang di LKPD. Siapa yang sudah buka LKPD-nya? Saya, Bu. Ya, Ya, Bu. silakan. Ya, silakan.
Pernahkah kamu mengamati gerak seseorang yang sedang berjalan? Bagaimanakah kecepatannya? Apakah seseorang yang sedang berjalan mengalami kecepatan? Bagaimanakah kita menjawab persoalan tersebut? Mari kita lakukan simulasi berikut. Oke. Nah, coba perhatikan. Kalau sudah terbuka, ada yang sudah bisa membuka pad-nya? Ada Bu, saya Bu. Ya, sambil perhatikan aja ke sini dulu sebentar ya. Cuman sendiri aja, yang lain belum bisa? Bisa, Bu. Belum bisa. Belum bisa. Oke. Coba ya. Di pad itu nanti ketika mau membuka sesuatu di pad ini ya, alamatnya ya, pad.colorado.edu ya, kamu klikkan aja, kamu buat di Google, nanti dia akan muncul. Ini bukan tampilan awalnya, mungkin agak susah membukanya tadi, jadi sudah Ibu buka kian. Jadi nanti scroll ke bawah, pilih yang untuk fisika. Di sana ada banyak, ada sekitar 106 percobaan ya, kalau yang untuk SMA ya, Ibu lihat. Nah, pilihlah nanti karena kita mau membahas mengenai grafik GLBB, pilih nanti ini The Moving Man. Kalau di bahasa Indonesia sebenarnya ini udah ada, namanya mondar-mandir dibuat di situ ya. Tapi Ibu ambil saja yang versi bahasa Inggrisnya, biar kita juga lebih paham ya. Karena ini yang aslinya. Nah, di sini nanti ada namanya introduction dan ada charts ya. Nanti boleh kau cobakan di rumah, tapi karena butuh waktu nanti, waktu kita terbatas, Ibu cobakan saja sendiri ya di sini ya. Nah, langkah-langkahnya di LKPD sudah ada kan anak-anak Ibu? Sudah ya? Sudah Bu. Nah, ini ada di sini, ini position. Position itu apa? Jarak. Iya, jarak. Terus velocity apa? Kecepatan, Bu. Kecepatan, bagus. Acceleration apa? Percepatan, Bu. Percepatan. Oke, ini ada waktunya. Ini waktu ya, T ya, kalau itu dalam besaran fisika ya. Nah, kita mau mengamati bagaimana sih gerak seseorang ini the moving man ya, berarti laki-laki yang berjalan gitu ya, man, laki-laki ini ya gambarnya. Nah, kita buat dulu, kita kan mau mengamati GLB nih. GLBB yang konstan itu apanya tadi? Percepatannya. Percepatannya. Nah, boleh kita buat dulu di sini, kamu bebas nanti membuat, tapi kita buat aja dulu 3 meter per sekundnya. Boleh diamati, nanti Ibu matikan waktunya, kamu tulis ya, data-data yang diperlukan di tabel ya. Bisa ya? Baik, Bisa, sambil ditulis. Ibu sudah bisa? Sudah bisa Ibu playkan? Sudah siap dengan catatannya? Sudah, Bu. Sudah? Nanti Ibu nggak bilang loh di mana diambilnya. Kamu aja yang menentukan di detik keberapa, terus nanti kamu isi tabel yang sudah ada di LKPD ya. Ibu nggak bimbing semuanya. Nah. Ya Bu. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Ibu playkan ya sekali ya. Oke, Ibu playkan. Simak bagus-bagus ya anak-anak. Iya Bu. Iya, Bu. Yuk. Oke. Ibu hentikan sekali. Ibu kasih waktu. Silakan apa yang mau diamati. Besaran-besaran apa yang kamu lihat, boleh dituliskan di LKPD-nya. Silakan, 1 menit. Nanti yang nggak ada printernya di rumah, ditulis saja LKPD-nya ke dalam catatannya. Nanti itu yang diupload di Google Classroom ya. Di foto ya, anak Ibu ya. Tapi kalau ada memang printer kita di rumah, boleh di print saja ya. Nanti yang kamu tuliskan nggak usah ikut tujuan, nggak usah ikut apa, tapi hanya data itu saja dengan pertanyaan-pertanyaan yang di bawahnya ya. Ya Bu. Iya Bu. Yo. Bisa kita lanjutkan, Ibu play lagi? Bisa Bu. Iya, Bu. Bisa, Ibu playkan lagi ya. Oke, kan diambil datanya. Diperhatikan bagus-bagus, baru nanti dimasukkan ke dalam tabel ya.
Oke, Ibu lanjut ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Lanjut. Oke, jadi agak terlambat tadi. Jadi ini butuh ketangkasan ya untuk mematikannya. Kalau mau pas-pas dia waktunya, boleh nanti kamu setel, misalnya 0,5 waktunya ya. Terus 1,5 boleh. Tapi ini 1,6 nggak apa-apa ya. Nanti boleh diulangi lagi yang sudah bisa membuka datanya. Yang mau diambil selang waktunya bersamaan, boleh. Nanti boleh divariasikan juga ya. Kita lanjut ya. Ya, Bu. Yuk, Ya. kita lanjut. Oke, Ibu lanjutkan lagi. Diambil datanya ya, anak-anak Ibu ya, semuanya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, sudah Ibu lanjut lagi ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah ditulis? Sudah? Sudah. Sudah, Ibu lanjut lagi. Oke, ini dia ya. Dia udah berhenti, udah kena tembok dia. Ya percobaannya sampai di sini aja katanya gitu ya. Sampai di situ aja. Udah nggak bisa lagi saya lewat, ada tembok, kata ini laki-lakinya, kata bapak itu ya. Oke, sudah diambil datanya. Nah, sekarang kita ke chartnya. Kita kan mau belajar grafik nih, grafik GLBB kan. Kita lihat chartnya ya. Bisa diperhatikan anak-anak Ibu? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Coba diperhatikan. Ini sama sih tadi dengan introduction itu. Cuman di sini kan kita nggak nampak grafiknya. Nah, di sini Ibu akan coba klik nanti sesuai dengan waktu yang di depan tadi. Nanti kamu perhatikan grafiknya. Dan coba ini grafik apa, ini grafik terhadap apa, ini grafik apa. Nanti kamu gambarkan di bukumu ya. Bisa diperhatikan kan? Bisa? Ya, kita mulai. Tadi percepatannya berapa kita buat di depan? Itu aja kita buat juga di sini. Tetap. Berapa tadi? 3 ya? 3, Bu. 3. Oke. Kita lihat show vektor. Kalau dibilang show vektor berarti kita harus menunjukkan ini gambar grafiknya, vektornya ya. Bisa kita mulai? Sudah siap dengan catatannya? Sudah? Siap. Siap. Kita mulai ya. Kita mulai dari nanti dari 0 detik sampai ke 0,5. Kita ambil aja seperti itu ya. Nanti kalau Ibu kelewatan, ya kita boleh ulangi ya. Ya, Bu. Oke. Oke, ya berhenti. Kelewatan Ibu ya. Kita ulangi sebentar ya. Ya, Bu. Ya, kita ulangi. Ini nggak mau berhenti nih. Tadi percepatannya berapa? 3 ya. Kita ulangi lagi. Jadi kita buat. Oke. Ini butuh apa ya? Oke, berhenti pas di 0,5 skon. Kamu perhatikan besaran-besaran apa aja yang bisa kamu ambil, terus perhatikan bagaimana grafiknya ya. Silakan diperhatikan sendiri. Grafiknya bagaimana, besarannya apa aja yang bisa kamu ambil, data-datanya. Sudah ditulis? Cukup, Ibu lanjut? Sudah? Ibu lanjut? Lanjut, Bu. Lanjut. 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 Oke, kita lanjut. Kita maunya nanti ke biar dia 0,5 ke 1 ya, kita buat ya, ke 1 ya. Ke 1. Ya, ke 1. Oke, kita playkan. Oke, 1 pas ya. Kebetulan pas sekali ke 1. Ya, perhatikan dia grafiknya, perhatikan besar-besarannya, silakan dicatat ke tabelnya ya. Sudah? Sudah, Bu. Sudah anak Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Kita lanjut, kita buat ke 1,5 ya. Kita lanjut. Ayo perhatikan, bagus-bagus.
Oke, 1,5. Diperhatikan ya. Kita belajar grafik ini, diperhatikan grafiknya ya. Perhatikan dengan bagus ya anak-anak ibu, coba dipahami, coba ditelah. Oh, makin bertambah waktunya gitu ya. Nanti ya ada pertanyaan di bawah itu, nanti langsung dijawab LKPD-nya. Bisa kita lanjut? Bisa, Bu. Lanjut ya. Jadi 1,5. Sekarang kita buat jadi keberapa nih? Biar Dua, pasti ya. Kedua kita coba ya, kedua. 2 sekon. Wah, hebat sekali ya. Bisa rupanya dia. Aduh, tadi udah sempat 2 ya. Gak apa-apa ya. Kelewatan tadi tangan Ibu. Bisa ya, kita lihat rupanya grafik seseorang yang sedang berjalan itu melalui simulasi ini ya. Bisa ya? Iya, Bu. Iya, selama ini kita mempraktekkannya biasa aja, tapi grafiknya kita bingung, oh gimana sebenarnya kan gitu ya. Itu ada hikmahnya kita belajar dari rumah ya, jadi kita belajar aplikasi virtual lab seperti ini ya. Sudah diambil datanya anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi ya, sebelum dia menabrak tembok, ya kan? Kita lanjutkan ya, berarti nanti ke 2,5 ya. Iya, Bu. Oke, iya, silakan diambil datanya. Ini yang terakhir ya. Sambil diperhatikan grafiknya ya, digambarkan grafiknya. Diperhatikan grafiknya, diambil datanya apa-apa saja di situ. Oke, sudah? Sudah anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Sudah? Sudah? Semuanya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke. Nah, Ibu kasih waktu untukmu 5 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Pertanyaan yang di bawah itu tadi masih hanya sampai tabel kan? Ya kan? Masih hanya ngambil data-data. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Ayo dikerjakan dulu pertanyaan yang di bawah itu, yang di LKPD itu. Coba dikerjakan. Ayo, anak Ibu semuanya. Ya, ini ya LKPD-nya ya. Diisi data hasil pengamatannya tadi sudah. Terus dijawab, dituliskan di bukunya bagaimanakah pertanyaannya, bagaimanakah posisi bendanya, bagaimana kecepatan bendanya. Terus gambarkan grafik hubungan A terhadap T. Terus nyatakan kesimpulanmu ya dari percobaan tadi dengan yang ini. Pertanyaan di awal itu ya. Kasih waktu 5 menit, ya. Silakan ditulis. Kalau nggak bisa di-download LKPD-nya dari Google Classroom, ini boleh dilihat ya, dituliskan saja tabelnya. Ini sudah Ibu buat di layar, boleh dituliskan pertanyaannya apa. Siapa tahu ada yang nggak bisa. Kadang mendownload pun butuh koneksi internet yang bagus ya. Mungkin yang jauh, kayak si Natalin tadi agak jauh ya. Iya, Bu. Nanti jangan lupa, sesudah siap ini nanti, hasil dari pengamatanmu dan jawaban LKPD-mu, kamu fotokan, kamu upload di Google Classroom ya, anak-anak Ibu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Sudah siap? Belum, Bu. Belum? Ya, sebentar lagi kita tunggu ya. Sambil dipersiapkan dirinya 1 atau 2 orang nanti, tapi nggak usah Ibu tunjuk ya, yang mau saja, supaya bisa mempresentasikan hasil KPD-nya ya. Siap-siap ya. Udah ada yang takut tuh. Jangan-jangan aku dipanggil Ibu itu katanya. Ya kan? Ya Ruth, yang takutnya kamu Ruth? Belum siap ya? Belum. Bentar lagi, Bu. Iya.
Jawab aja, nanti kita bahas bersama ya kesimpulannya. Jawab aja ya, nggak usah gimana nanti jawabanku ya gitu. Ini kan data hasil pengamatan, ya kan? Nggak apa-apa. Sepertinya di rumah si Florentina lagi ada pembangunan kali ya. Ya Florentina. Hah? Iya, nggak apa-apa. Oke, sudah ya Ibu Rosa, sudah ya anak-anak Ibu ya? Sudah ya? Udah siap kan? Sudah, Bu. Udah bisa ya? Oke, Ibu stop sharing dulu nanti. Oke. Coba, siapa yang bisa, kalau nggak bisa dipresentasikan, kan karena kalian semua nggak punya laptop ya, paling beberapa. Tapi yang punya bolehlah sambil dibagi. Siapa yang punya? Saya, Bu. Siapa? Siapa yang punya laptop ya? Elsindy, Bu. Elsindy. Elsindy sudah bisa presentasikan dari Google Meet, bisa? Sudah, Bu. Sudah. Oke, ayo Elsindy. Coba share screen dulu. Coba Ibu lihat LKPD yang sudah kamu kerjakan. Yang lain silakan disimak ya, anak-anak Ibu ya. Ya, Bu. Ayo Elsindy, kami kasih waktu. Oke, silakan Elsindy. Mute, belum kedengaran suaramu Inang. Mute dulu, mute. Oke, iya kadang lupa tuh. Selamat pagi, Bu. Nama saya Elsindy Veronica Situmorang. Saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya. Jarak 0,375, waktu 0,5, kecepatan 1,5, percepatan 3. Jarak 1,5, waktu 1,0, kecepatan 3, percepatan 3. Jarak 3,375, waktu 1,5, kecepatan 4,5, percepatan 3. Jarak 6,253, waktu 2,0, kecepatan 6,125, percepatan 3. Jarak 9,69, waktu 2,5, kecepatan 7,625, percepatan 3. Boleh dilanjut ke pertanyaan yang di bawah? Boleh, Bu. 1. Ya, bagaimanakah posisi benda? Posisi benda berubah setiap terjadi perubahan waktu. 2. Bagaimanakah kecepatan benda? Perubahan nilainya kecepatan benda juga mengalami dan terus bertambah. 3. Grafik hubungan antara A dan T terlihat pada gambar yang sudah saya terapkan. Oke. Kesimpulan yang saya dapat, dari hasil simpulan PET yang saya dapat mengambil kesimpulan 1. Bertambahnya kecepatan dalam selang waktu tertentu adalah percepatan di mana percepatannya tetap atau konstan, yaitu 3 meter per sekon kuadrat. 2. Benda yang bergerak lurus memiliki arah ke kiri dan ke kanan. 3. Pada simulasi grafik percepatan terhadap waktu adalah berbentuk garis lurus sejajar sumbu T. 4. Besaran-besaran yang diperoleh dari simulasi adalah waktu, jarak, kecepatan, dan percepatan. 5. Dalam kehidupan sehari-hari, seorang yang berjalan mengalami perubahan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, bagus sekali ya. Kasih aplaus dong untuk Elsindy. Hore. Oke, hore. Boleh step sharing dulu Elsindy? Coba satu lagi, ayo siapa? Satu lagi dulu. Kalau nggak bisa share screen, dibacakan aja. Siapa satu lagi? Aduh, malu-malu. Siapa satu lagi? Siapa yang bisa? Ibu tunjuk saja. Ibu tunjuk. Iya, Bu. Ayo, karena si Christine yang bicara duluan. Ayo, Christine.
Data hasil pengamatan. Nama saya Christine Hutauruk, kelas 10 MIA 1. Jarak 0,375, waktu 0,5, kecepatan 1,5, percepatan 3. Jarak 1,5, waktu 1,0, kecepatan 3, percepatan 3. Jarak 3,375, waktu 1,5, kecepatan 4,5, percepatan 3. Jarak 6,253, waktu 2,0, kecepatan 6,125, percepatan 3. Jarak 9,69, waktu 2,5, kecepatan 7,625, percepatan 3. Bagaimanakah posisi benda? Posisi benda berubah setiap terjadi perubahan waktu. Bagaimanakah kecepatan benda? Kecepatan benda juga mengalami perubahan dan bertambah nilainya. Kesimpulan yang saya dapat yaitu pertambahan kecepatan dalam selang waktu tertentu adalah percepatan di mana percepatannya tetap atau konstan yaitu 3. Dan benda yang bergerak lurus memiliki arah ke kiri dan ke kanan. Oh iya ya, tadi di apa itu sudah bisa diambil disimpulkan kalau percepatannya 3 ya, memang 3 kita buat konstan tadi ya. Iya. Grafiknya sudah digambarkan, Ruth? Udah, Bu. Christine sudah digambarkan? Udah, Bu. Grafiknya sudah. Nanti diupload ke Google Classroom saja ya, bagi yang belum ya, karena waktu nggak mungkin semuanya kita bacakan hasilnya ya kan? Iya, ya bisa ya. Iya, Bu. Tadi agak sedikit berbeda ya datanya dengan Elcindy ya, karena tadi Ibu mematikannya mungkin nggak pas ya di waktunya ya. Nanti kamu boleh coba-coba lagi di rumah ya, dibuka padnya kalau boleh, mungkin supaya bagus koneksi internetnya, boleh dibuka pagi ya sebelum banyak yang menggunakan internet atau malam ya. Iya, Bu. Kalian biasanya tidurnya jam berapa? Jam 8 malam? Udah tidur nggak? Belum kan? Iya, kalau jam 8 malam masih banyak yang pakai internet. Mungkin jam-jam 10 gitu ya. Gampang mungkin bukanya nanti kayak Ibu tadi, bisa kok bukanya, tapi ada butuh waktu kira-kira 20 menitan gitu baru terbuka dia ya. Nanti dicoba di rumah, divariasikan saja kecepatannya, bagaimana divariasikan. Boleh dibuat nanti tadi seperti Christine bilang dia ke kanan, ke kiri boleh. Berarti tapi nanti hasilnya negatif ya kalau ke kiri. Kita tadi belum coba yang ke kiri, nanti kamu di rumah cobakan yang ke kiri ya. Iya, Bu. Bisa? Iya, Bu. Bisa. Oke. Satu orang lagi dulu. Ini abang-abangnya Arjuna-Arjunanya belum ada yang berbicara ini. Ibu juga mau kenal lebih dekat lah. Ayo, siapa yang laki-laki yang bisa? Satu orang lagi. Ayo. Nggak bisa share screen, dibacakan aja hasilnya. Siapa? Justinus sudah malu-malu dia. Jangan-jangan aku pula disuruh ibu ini katanya kan. Si ketua kelas mana? Abang ketua kelas. Si Irfan, Bu. Mana dia? Yang tidur? Enggak kan? Ayo Irfan, coba bacakan. Irfan dulu lah. Biar kedengaran ada suara kayak perempuan semua nih di kelas ini kan enggak kan? Ayo Irfan, ayo. Jarak 0,51, waktu 0,5, kecepatan 1,75, percepatan 3, jarak 1,628, waktu 1,0, kecepatan 313,125, percepatan 3, jarak 3,375, waktu 1,5, kecepatan 4,5, percepatan 3, jarak 6,253, waktu 2,0, kecepatan 6,125, percepatan 3, jarak 9,69, waktu 2,5, kecepatan 7,625, percepatan 3. Posisi bendanya berubah setiap terjadi perubahan waktu. Kecepatan benda tersebut selalu bertambah. Itu aja, Irfan? Masih sampai di situ? Iya, nanti ya diselesaikan ya, Irfan ya. Baik, Bu. Iya, diselesaikan, dibuat grafiknya dari simulasi tadi, terus kesimpulannya dibuat ya. Oke. Yang lain juga ya, yang belum siap ya, si Wira belum kedengaran suaranya ya, sama yang lain, sama si siapa satu lagi, Alex, Hans, ya, sama si Hans ya. Halo Hans. Halo. Iya, si Hans ini suaranya ngebas gitu ya. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk si Christine tadi sama si Irfan. Oke, ada
anak-anak Ibu, kita sudah melakukan simulasi tadi, simulasi PET. Ibu tunggu LKPD-nya supaya diupload di Google Classroom nanti ya. Kita lanjutkan ke apa sih sesudah kita melakukan simulasi PET itu? Ya, bisa nampak? Nampak anak-anak Ibu? Belum, Bu. Belum, Bu. Ini nampak? Belum. Sudah kelihatan grafik percepatan terhadap waktu? Belum, Bu. Oh, belum ya. Bentar ya. Oh, Ibu lupa share screen. Tunggu sabar ya. Ya, Bu. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Oke. Nah, sesudah kita melakukan simulasi tadi, nah, grafik percepatan terhadap waktu ada ya, grafiknya, grafik percepatannya terhadap waktunya. Boleh nanti kita ulangi lagi biar kamu lebih paham ya. Kan dia membentuk garis lurus dengan percepatan konstan. Seperti ini tadi ya, grafik El Cindy ya. Ya, El Cindy? Iya, Bu. Iya, jadi ini grafik percepatan terhadap waktu untuk GLBB membentuk garis lurus horizontal yang sejajar dengan sumbu waktu atau T. Tadi kan di sini waktunya, terus ini adalah percepatannya. Tadi ada 3 grafik di sana. Yang pertama yang di atas itu grafik apa? Posisi. Terus yang di bawahnya kecepatan. Terus yang di bawahnya Percepatan. Kecepatan. Ya, sudah kamu lihat tadi, boleh diulang-ulang di rumah biar lebih paham. Nah, bagaimana Bu kalau grafik GLBB dipercepat? Nah, kalau grafik GLBB dipercepat seperti ini ya. Grafik kecepatan terhadap waktunya ini, kemiringan grafik itu, yang ini kemiringan grafiknya menyatakan percepatannya. Jadi A di sini adalah tangen alfa ya. Ini GLBB dipercepat ya. A di sini adalah tangen alfa. Nah, untuk grafik GLBB diperlambat, bagaimana Bu? Tadi kan dia sudah sampai ke tembok, ya kan? Ya, Bu. Sampai ke tembok. Ya. Artinya kecepatannya sudah sama dengan 0, berhenti dia. Jadi di sini grafik GLBB diperlambat itu ke bawah dia ini ya. Ini kecepatannya, ini waktunya. Jadi percepatan negatif merupakan percepatan yang berlawan arah dengan kecepatan, sehingga menyebabkan kecepatannya semakin lama semakin berkurang, dan akibatnya suatu saat kecepatannya akan sama dengan 0. Ini berarti bendanya akan berhenti. Sama seperti ini. Siapa yang agak dekat rumahnya ke sekolah? Yang bisa jalan kaki? Ada? Ada? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Mungkin yang dari Simaung-Maung kan nih ke sekolah kan, kalau tatap muka kan pasti jalan kaki. Dilihatnya jamnya, kita masuk biasanya kan 7.30, dilihatnya jamnya udah 7.29. Supaya dia nggak terlambat, dia ngapain? Jalannya dipercepat. Iya, dia kan mempercepat jalannya, dipercepat jalannya kan dipercepat. Nah, tiba-tiba sampai di gerbang dia rupanya sudah terlambat, sudah ditutup gerbang oleh OSIS kan gitu. Berarti kecepatannya sudah sama dengan 0, berhenti dia di gerbang itu, gitu kan? Iya, jadi supaya nggak terlambat, ya diatur waktunya gitu ya, atau dipercepat lagi langkahnya. Nah, mari kita lihat bagaimana aplikasinya ke contoh soal. Perhatikan grafik berikut. Misalnya ini adalah grafik kecepatan terhadap waktu ya. Di sini kecepatannya ada dari 0, 20, 40. Waktunya 3, 5, 8, 10 ya. Nah, pertanyaannya, dari grafik di atas tentukanlah jarak tempuh gerak benda B, T sama dengan 5 sekon, berarti dari sini, hingga T sama dengan 10 sekon, berarti sampai sini. Dan perpindahan benda dari T sama dengan 5 sekon sampai T sama dengan 10 sekon. Bagaimana cara kita kalau menyelesaikan grafik seperti ini? Kita hanya lihat ini karena grafik kecepatan terhadap waktu, kita lihat saja cukup dari luas kurva grafik V terhadap T ya, dengan catatan untuk jarak semua luas bernilai positif, sedang untuk menghitung perpindahan luas di atas sumbu T itu ini di atas sumbu T ke sana itu bernilai positif, di bawah yang ke bawah ini kan ada bernilai negatif. Bagaimana menghitungnya, Bu? Perhatikanlah ini. Dari 5 sampai 10 kan ada 2 bangun di sini. Ini bangun apa? Apa namanya nih?
Segitiga. Tiga. Ada dua segitiga di sini kan? Nah, jadi katanya luas kurva grafik T. Jadi ada dua bangun di sana. Jadi cara mengerjakannya adalah luas dari segitiga pertama. Luas dari segitiga pertama. Luas dari segitiga pertama tambah luas dari segitiga kedua. Ini tadi ya. Luas dari segitiga pertama ini ditambah luas dari segitiga kedua. Terus mencari luas segitiga apa? Setengah alas. Setengah alas kali tinggi. Iya, tingginya alasnya yang mana? Tingginya yang mana? Bisa kamu lihat nanti. Ini alasnya ya, dari 5 ke 8, tingginya ini 0 ke 40 gitu ya. Jadi setengah alas kali tinggi tambah setengah alas kali tinggi jadi 8 dikurang 5 dikali 40 ya tingginya. Dapat dia nanti jaraknya 80 meter. Perpindahannya luas yang ini dikurang yang ini ya. Luas yang segitiga yang pertama dikurang luas segitiga yang kedua ya. Tetap juga setengah alas kali tinggi. Jadi perpindahannya didapat dia 40 meter. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Nah, mari kita kembali ke persoalan yang di atas tadi. Apa? Gambar apa tadi di atas ya? Yang kita bicarakan dari tadi yang awal itu. Gambar apa? Gambar apa tadi? Gambar apa? Pesawat, Bu. Pesawat. Iya, apa hubungannya itu ya? Kenapa kita tadi membahas pesawat ya? Ada yang bisa membuat kesimpulan dari semua yang telah kita pelajari? Siapa? Ayo. Mari kita buat kesimpulan bersama. Ayo. Siapa yang bisa? Ada? Coba Sensa. Oh, yuk, Natalin. Ya, Natalin ini Bu senang lihatnya ini. Diam-diam baik dia tapi mantap. Ayo Natalin, Bu kasih waktu. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari semua adalah dalam kehidupan sehari-hari, seseorang yang sedang berjalan bisa mengalami perubahan kecepatan atau percepatan. Jika misalnya seseorang tersebut mempercepat langkahnya ataupun memperlambat langkahnya. Namun mungkin sulit untuk melihat secara langsung ketika seseorang berjalan dengan mempercepat yang konstan tetap. Iya ya, seperti tadi ya. Mungkin nggak bisa diukur gimana dia membuat percepatannya konstan, mempercepat langkah gitu ya, itu mungkin. Yang hubungannya ke persoalan awal, ada yang bisa ngambil kesimpulan, anak ibu? Ke yang awal tadi pesawat itu, bagaimana kecepatannya pada saat landing, apa hubungannya dengan GLBB? Ada yang ngambil? Oke, ayo Sensa. Kesimpulannya adalah pertambahan kecepatan dalam selang waktu tertentu adalah percepatan, di mana percepatannya tetap atau konstan. Jadi dalam pesawat itu dapat kita lihat bahwa pesawat yang mendarat akan mengurangi kecepatannya, sedangkan pesawat yang lepas landas akan menambah kecepatannya. Oke, bagus, mantap ya. Siapa lagi? Ada lagi? Oke, mari kita lihat. Itu sudah ada kesimpulan dari beberapa kawannya, tapi kita lihat lagi, mari kita bersama-sama baca ya. Jadi solusi dari masalah di atas tadi, pesawat saat take off itu akan mengalami GLBB dipercepat ya. Dan pesawat pada saat landing akan mengalami GLBB diperlambat. Jadi kecepatan pesawat saat akan landing dan take off itu berbeda ya. Oke. Peristiwa itu disebut dengan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus berubah beraturan itu adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatannya berubah secara teratur tiap detik. Nah, kamu tentunya masih ingat bahwa perubahan kecepatan tiap detik itu adalah percepatan. Dengan demikian, pada GLBB, benda mengalami percepatan secara teratur atau tetap. Ya. Jadi nanti kalau ada soal, misalnya mengenai grafik, sudah bisa diselesaikan ya anak-anak ibu ya? Sudah ya? Sudah? Sudah, Bu. Iya, oke. Untuk melihat pemahamanmu lebih lagi, silakan bergabung ke Google Classroom-nya.
Ibu sudah buat di sana ada evaluasi. Coba dibuka Google Classroom-nya. Ada evaluasi di sana. Ada 3 soal saja. Silakan dilihat. Sudah dilihat anak Ibu? Udah, Bu. Coba dikerjakan. Baru 1 yang menyerahkan ya. Coba, ayo. 1, Irfan sudah. Ayo langsung dikerjakan anak-anak Ibu. Langsung dikerjakan. Irfan sudah siap, yang lain belum. Ayo dikerjakan, Ibu kasih waktu ya. Iya, Bu. Yuk. Dikerjakan dulu. Nanti kalau nggak bisa, kalau sempat nanti kita bahas ya. Tapi kalau nggak sempat nanti Ibu akan reply di Google Classroom, akan Ibu kasih bagaimana cara menyelesaikannya, atau kita bahas bersama nanti di WA group ya. Ibu kasih waktu 5 menit ya, silakan. Nampak soalnya, Natalin? Mitra nampak soalnya? Nampak, Bu. Oh, nampak ya. Justinus? Oke, nanti Ibu tunggu ya. Jawabannya di Google Classroom ya. Iya, Bu. Ya, Ibu tunggu nanti evaluasinya supaya ada sudah bisa nggak kamu pahami pembelajaran yang telah kita lakukan pada saat ini ya. Nah, nanti untuk simulasi PET-nya kalau nggak bisa dibuka, Ibu sudah sudah buat rekam layar kemarin semalam, Ibu bagikan ya di WA ya. Kamu boleh tonton nanti di rumah, Ibu bagikan di WA, terus kamu lihat-lihat, oh iya seperti ini rupanya caranya gitu ya. Ya, Bu. Ibu bagikan nanti aja Ibu bagikan. Kamu boleh tonton, kamu boleh ulang, atau supaya lebih paham, kamu boleh buat lagi ya, dengan selang waktu yang berbeda. Coba kita lihat ya. Ini sudah ada Ibu. Kita ulangi dulu sedikit ya, mengenai percobaan tadi, caranya. Udah kelihatan? Belum, Bu. Belum, Bu. Ya. Baik, anak ibu semuanya, di sini kita akan melakukan simulasi mengenai GLBB dari simulasi di petcolorado.edu ya. Jadi buka saja petcolorado.edu, nanti dipilih, di scroll ke bawah mengenai fisika, akan ada di sana the moving man. Nah, udah kelihatan kan? Seperti ini ya simulasinya. Adalah melihat, coba analisis lihat lagi apa sebentar saja yang ada pada GLBB dan seperti apa nanti grafiknya ya. Kita mulai. Ini kita atur. Ini ada tombol posisi jarak ya, position, velocity, acceleration. Velocity itu kecepatan, acceleration itu percepatan. Misalnya kita buat di sini, misalnya kita buat 3 ya, 3 meter per sekon kuadrat. Kita klik saja ini. Oke. Kita hidupkan ya, kita amati bagaimana dia waktunya nanti, posisinya dan kecepatannya. Silakan kamu tuliskan ya di LKPD yang sudah Ibu share di Google Classroom. Silakan diamati. Kita mulai dari 0 sekon, nanti di 0,5 sekon Ibu matikan dan selanjutnya ya. Kita mulai. Oke. 0,6 sekon ini, 0,6 sekon saja nanti dimasukkan, dituliskan data-datanya. Tunggu sebentar.
Dituliskan, diamati. Terus kita lanjutkan. Oke. Oke, Ibu percepat aja ya. Tadi udah bisa kan? Jadi perpindahan. Iya, Bu. Terus kita lanjutkan. Nanti kamu tonton saja ya di rumah ya. Oke. Seperti ini ya. Iya, Bu. Lanjutkan lagi. Bisa? Bisa, nah Ibu? Oke. Bisa, Bu. Ya, baik anak Ibu. Tadi kita sudah melakukan rangkaian pembelajaran ya mengenai grafik GLBB. Kita sudah melakukan simulasi PET. Juga kamu sudah mengambil data, sudah mengambil kesimpulan. Beberapa kesimpulan yang bisa kamu ambil tadi sudah sangat bagus semuanya ya. Bahwa grafik GLBB itu grafik hubungan percepatan terhadap waktu itu adalah berbentuk garis lurus ya. Berbentuk garis lurus dan grafik GLBB dipercepat dan grafik GLBB diperlambat tadi sudah kamu lihat ya. Oke. Nah, tadi tugas evaluasinya baru 2, baru 3 yang ngirim Ibu lihat ya. Nanti dikirimkan sesudah selesai pembelajaran ini. Kalau Ibu tunggu nanti bisa lama waktunya. Bisa anak Ibu semuanya? Bisa, Bu. Bisa? Bisa. Jangan lupa KPD yang belum terkirim juga nanti dikirimkan, langsung Ibu kembalikan, Ibu serahkan nanti. Kamu boleh lihat, cek berapa nilaimu ya. Rajin-rajin mencek Google Classroom-nya ya. Kalau nggak bisa, ada kendala nanti, boleh hubungin Ibu. Misalnya Bu, gimana ya? Tadi kita buatnya simulasi PET-nya itu ke kanan. Kalau ke kiri Bu, kita cobakan. Boleh kita cobakan nanti ya. Boleh dihubungi di WA Group, boleh. Tapi nggak usah japri ya, kebanyakan nanti di WA Group saja. Boleh saya Christine Bu, Bintang Bu, mau kita buat lagi lah simulasi PET yang lain? Boleh, nanti kita pelajari lagi. Nah, untuk minggu depan, ya, karena kita ketemu cuma sekali seminggu, untuk minggu depan kita akan mempelajari mengenai, ada yang tahu? Ada? Mengenai apa? Sesudah kita mempelajari grafik GLBB, kita mempelajari apa? Gerak jatuh bebas, ya. Bebas. Jadi minggu depan kita akan mempelajari gerak jatuh bebas, maka persiapkan dirinya, di bukunya kan sudah ada ya. Ada buku dari perpustakaan itu kan? Ada, Bu. Ya, ya dibaca-baca bukunya, dibuka, biar kita lebih gampang. Kita akan ketemu lagi minggu depan dari Jimit juga seperti ini. Persiapkan dirimu juga akan ada nanti tagihan-tagihan dan LKPD. Jadi tugas untuk hari ini supaya diselesaikan, jangan ditimbun-timbun supaya tidak banyak yang akan mau disiapkan. Kan kalau ditimbun-timbun kan susah tuh, ya, susah kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, oke, susah ya. Jadi demikian pertemuan kita untuk hari ini. Ibu harap anak-anak Ibu semuanya tetap semangat ya. Nah, tadi kita sudah buka dalam doa. Ada baiknya kita tutup juga dalam doa ya. Siapa yang akan memimpin doa? Oke, ayo Ruth. Nah, Ruth ini semangat sekali nampaknya ya. Ayo Ruth, silakan. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya Ruth ya. Sudah memimpin doa ya. Untuk anak-anak Ibu tadi yang belum aktif seperti Hans, Alex, siapa lagi yang nggak kedengaran suaranya? Justinus ya, supaya lebih aktif lagi ke pembelajaran minggu depan ya. Ya Bang ya. Iya, jangan malu-malu. Walaupun kita ketemunya secara daring, kita harus tetap semangat. Ayo buat dulu, semangat. Semangat. Semangat semuanya ya. Oke ya. Ya. Cukup sekian pertemuan kita untuk hari ini. Sampai ketemu minggu depan dan tetap jaga kesehatan ya.
Kalau nggak perlu, nggak usah keluar-keluar dulu ya, karena kita masih situasi pandemi COVID-19. Kita masih PPKM level 3 ya, masih diperpanjang sampai tanggal 6, Ibu lihat itu suratnya ya. Kalau nggak perlu-perlu kali, nggak usah keluar ya anak-anak Ibu ya, supaya kita semua sehat ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bu.